warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil akhirati daral qarar was-sulhan. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, marilah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara, yang dengan kenikmatan itu kita bisa melaksanakan aktivitas, baik itu aktivitas yang berorientasi kepentingan dunia maupun aktivitas yang berorientasi akhirat. Salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, baik dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan bermasyarakat kita, bahkan lebih jauh lagi spirit bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sekalian, hari ini kita merayakan Idul Adha dengan segala aktivitas ritual yang menyertainya, maka tidak lepas konteks sejarahnya dengan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim adalah orang yang besar. Orang besar akan melahirkan karya-karya yang besar pula. Nabi Ibrahim adalah nabi yang istimewa karena beliau masuk dalam satu nabi yang dijuluki ulul azmi, yang para nabi. Ibrahim adalah nabi yang istimewa. Di dalam Al-Quranul Karim, kata Ibrahim itu disebut kurang lebih 122 kali. Nabi Ibrahim adalah nabi yang istimewa karena dari sekian nabi yang diungkapkan dalam Quran, yang diistilahkan dengan menggunakan istilah suri tauladan, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad disebut sebagai suri tauladan bagi kita, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebut dengan menggunakan suri tauladan, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Sebagaimana yang saya baca tadi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan untuk kita bersama. Selang satu ayat, kalau ini tadi ayat keempat, pada ayat keenam Allah mengungkapkan lagi, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid.
Sesungguhnya pada diri mereka itu, yaitu Nabi Ibrahim dan yang menyertainya, ada teladan yang baik bagi kamu. Hadirin sekalian yang berbahagia, artinya bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah nabi yang layak dan patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Karena keistimewaan itulah, dalam setiap harinya jutaan manusia, bahkan mungkin ratusan juta umat Islam dalam sehari menyebut nama beliau dan keluarganya. Ketika kita sholat, pada saat tahiyat kita senantiasa menyebut nama beliau dan keluarga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid, dan seterusnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lantas apa yang bisa kita petik dalam kehidupan Nabi Ibrahim untuk bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar menjadi masyarakat yang berkemajuan? Yang pertama, Nabi Ibrahim mendidik keluarga dan masyarakatnya dilandasi oleh semangat tauhid yang kuat. Tauhid menjadi struktur fundamental yang kokoh bagi keluarga Ibrahim dan anak-anaknya. Dengan ketauhidan itu, Ibrahim menjadi nabi yang menanamkan berbagai nilai bagi kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga. Hadirin sekalian, orang yang tauhidnya kuat, orang yang tauhidnya benar, maka insya Allah ibadahnya, perilakunya akan kuat dan benar pula. Tapi sebaliknya, orang yang tauhidnya rapuh, orang yang tauhidnya lemah, maka sangat dimungkinkan berbagai aktivitas kehidupannya akan banyak menyimpang dari norma-norma agama. Bagi orang yang berjiwa tauhid, everything is so clear. Segala sesuatunya adalah menjadi jelas. Dan ini yang membedakan antara orang mukmin dan orang tidak mukmin. Ada seorang penyair yang sangat terkenal dari Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal. Dia mencoba mendiferensiasi, membedakan antara kafir dan mukmin. Dia mengatakan, the sign of a kafir is that he is lost in the horizon, and the sign of Muslim is that the horizon is lost in him. Ciri orang kafir itu adalah dia sesat dalam cakrawala kehidupan. Dan ciri orang Muslim itu manakala cakrawala itu bisa larut dan bisa ditundukkan dalam dirinya. Orang kafir dia akan larut dalam cakrawala, sementara orang Islam, orang mukmin, cakrawala yang harus larut dan melebur pada dirinya, sehingga dia kokoh, kuat dimanapun berada. Terpaan apapun yang dia alami, dia akan tetap kuat dan kokoh. Kenapa? Karena Muslim personality is bigger than horizon. Karena kepribadian seorang Muslim adalah jauh lebih besar daripada cakrawala kehidupan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat dalam Quran, dalam menanamkan sistem pendidikan,
Kita lihat misalnya dalam Quran surat Luqman. Luqman itu pun menanamkan kepada anak-anaknya dengan pendekatan nilai tauhid yang cukup kuat. Dengan tauhid dia akan bisa menyelesaikan dalam kehidupan ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua, potret kehidupan Ibrahim yang bisa kita ambil contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Ibrahim memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kebaikan, kebenaran itu tidak bisa ditempuh dengan ujuk-ujuk datang, tidak bisa taken for granted, tidak begitu datang begitu saja. Tapi kebaikan itu harus diciptakan, kebaikan itu harus diusahakan. Artinya bahwa proses itu menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya dengan mengatakan, ini Tuhanku, ini matahari adalah Tuhanku. Kemudian bulan, rembulan dan bintang di malam hari dia lihat karena menyinari, maka inilah Tuhanku. Ternyata semua itu salah. Dan pada akhirnya kemudian Nabi Ibrahim menemukan kebenaran yang hakiki dan absolut, yaitu kebenaran tauhid. Bahwa kebaikan itu harus diusahakan, kemenangan itu harus diusahakan, kemajuan itu harus diikhtiarkan. Jangan berharap kita maju, jangan berharap kita sukses sementara diri kita berpangku tangan. Jangan berharap kita akan menjadi masyarakat yang berperadaban yang tinggi. Jangan berharap kita menjadi umat yang diperhitungkan oleh orang lain, sementara kita menjadi orang-orang yang bermalas diri. Malas berpangku tangan adalah musuh terbesar untuk menciptakan kemajuan. Ibrahim memberikan spirit kepada kita. Tidak boleh kita malas, tidak boleh kita berpangku tangan. Maka kalau kita ingin perekonomian kita bangkit, peradaban dan budaya kita berkembang dengan baik, maka harus kita ciptakan, kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, potret kehidupan Nabi Ibrahim yang bisa kita jadikan teladan. Ibrahim memberikan ruang kepada kaum perempuan agar memiliki kekuatan dan kekokohan iman dan kemandirian. Kapan kehidupan Ibrahim, penggalan kehidupan Ibrahim yang bisa kita ambil seharinya sehingga memberikan ruang kepada perempuan untuk menjadi perempuan yang kokoh, perempuan yang hebat, perempuan yang kuat, yang mampu membentengi keluarganya dari nilai-nilai yang tidak benar. Coba kita perhatikan, kita baca dalam sejarah Ibrahim. Ketika Nabiullah Ibrahim beserta istrinya Hajar melakukan sebuah perjalanan jauh dengan membawa sang bayi yang masih kecil yang bernama Ismail. Dikala di tengah-tengah perjalanan, di sebuah padang yang sangat tandus, yang tiada tanaman di sekitarnya, yang tiada mata air di sekitarnya, tiba-tiba perintah Allah datang agar Ibrahim meninggalkan istri tercintanya dan anak tersayangnya di tempat itu, dan Ibrahim harus pergi ke suatu daerah di luar tempat itu.
Bayangkan hadirin sekalian, istri yang dicintainya, anak kecil buah hatinya, harus direlakan tinggal berdua sendirian, yang sewaktu-waktu bahaya mengancam kepada mereka, ditinggalkan oleh Ibrahim di tempat itu. Kalau bukan perempuan yang berjiwa tauhid, kalau bukan perempuan yang kokoh dan kuat, tentu dia tidak akan sanggup. Harus ditinggalkan sendirian beserta anaknya di padang nan tandus. Tapi ketika Ibrahim mengatakan, ini adalah perintah Allah, begitu dikatakan demikian, maka sang istri tiada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Bayangkan kepada kaum perempuan, seandainya saudara ditinggal oleh suaminya di padang nan tandus beserta bayi kecilnya, suaminya harus pergi ke tempat lain, tentu akan mengalami penderitaan, akan merasakan kesengsaraan, merasa ditinggal sendirian oleh suaminya. Ibrahim memberikan keyakinan ini adalah perintah Allah. Hajar menjadi teladan bagi kaum perempuan berkemajuan. Dia memiliki iman yang kuat. Dia kokoh pendiriannya. Dia mandiri tanpa ada ketergantungan dari pihak manapun. Maka kepada para ibu dan calon ibu, belajarlah pada fenomena ini. Keimanan harus ditanamkan yang kuat kepada anak-anak kita. Kemandirian harus ditanamkan kepada anak dan keluarga kita, sehingga anak kita menjadi anak yang tidak malas, tidak memiliki ketergantungan yang tinggi kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hadirin sekalian yang berbahagia, Nabi Ibrahim memberikan teladan kepada kita. Hendaknya kita memberikan pengorbanan yang terbaik untuk kehidupan kita. Saat ini kita mungkin hanya disunnahkan untuk menyembelih kambing, sapi untuk sekian orang. Tapi saat itu Nabi Ibrahim diuji, bukan ternak, bukan domba, bukan sapi, bukan unta, tapi anak tercintanya yang diisyaratkan untuk disembelih. Maka kita sekarang sudah ada perintah yang tidak seperti itu lagi, sebagaimana yang dialami Nabi Ibrahim. Maka kepada siapapun yang telah dianugerahi oleh Allah rizki yang berlebihan, jangan lupa berkorban. Berkorbanlah dengan pengorbanan yang terbaik. Isyarat Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih putranya itu memberikan isyarat bahwa hendaknya yang dikorbankan adalah sesuatu yang terbaik. Jangan sebaliknya. Allah telah memberikan kepada kita rizki yang lebih. Allah telah memberikan kepada kita rizki yang banyak. Tapi begitu disuruh berkorban, kita mengambil korban yang terjelek, korban yang tidak baik. Ini sesuatu yang tidak sinkron dengan rizki yang kita terima. Semakin banyak rizki yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita memberikan pengorbanan yang terbaik. Dan kalau itu bisa kita lakukan, maka berarti kita telah bisa menyembelih nafsu yang tidak baik yang ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita
untuk meneladani, mengambil ibrah dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Mari kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkaulah As-Salam, darimu bersumber As-Salam, dan kepadamu pula kembalinya As-Salam. Hidupkanlah kami ya Allah di dunia ini dengan As-Salam, dengan aman dan damai, dan masukkanlah kami kelak di negerimu, yaitu negeri As-Salam yang penuh kedamaian. Maha suci Engkau, maha mulia Engkau, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di tempat yang penuh rahmat ini, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Jangan Engkau biarkan setan musuhmu itu menggerogoti persaudaraan kami. Ya Allah, berikanlah bimbinganmu kepada para pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil di atas muka bumi, yang tidak sejengkal pun melainkan semua ini adalah milikmu. Wahai yang maha menyelamatkan, Engkau adalah pelindung kami. Engkau adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang galau. Engkau pemberi kecukupan bagi orang-orang yang kekurangan. Engkau pemberi ketenangan bagi orang-orang yang gelisah. Karena itu ya Allah, yang sakit mohon kiranya Engkau sembuhkan. Yang lupa mohon kiranya Engkau ingatkan. Yang gelisah mohon kiranya Engkau tentramkan. Yang bersedih mohon kiranya Engkau gembirakan. Dan yang meminta dan memohon kepadamu mohon kiranya Engkau kabulkan. Ya Allah, yang mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni seburuk apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Ya Rabb,
Karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat dan dosa, serta jauhkan kami dari harta yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini pulang kelak menjadi jasad yang suci dan bersih, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih dan menggantikan masa lalu kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami. Sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka, ya Allah. Ampuni sikap yang tak peduli kami atas mereka. Ya Rabb, berikan kesempatan kami untuk berbakti kepada mereka, ya Allah. Lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridho mereka mengantar kami kepada ridho-Mu, ya Allah. Dan jika Engkau telah mengambil mereka ke haribaan-Mu, ya Allah, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, ya Allah, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keadaan nikmat surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanyalah sejenak. Hanya Engkau yang Maha tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur ini menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang soleh, yang dapat memuliakan ibu dan bapak kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.